warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Maesari dengan NIM 203210060 dari kelas 6B jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPD. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akreditasi. Pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 22 adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah atau madrasah yang berkelanjutan guna mencapai mutu yang diharapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah atau madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu. Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah atau madrasah sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu landasan hukum teori. Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerjasama. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tujuan akreditasi. Akreditasi sekolah atau madrasah bertujuan untuk 1. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Ketiga, memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pembahasan yang keempat yaitu manfaat hasil akreditasi. Hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai 1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah atau madrasah. 2. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga, sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Dan yang keempat, informasi dan rekomendasi pemerintah daerah, yayasan atau lembaga pendidikan maupun komite sekolah atau madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah. Akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi sekolah atau madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah atau madrasah, kinerja warga sekolah atau madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah atau madrasah selama periode kepemimpinannya. Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah atau madrasah.
Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah atau madrasah yang bermutu. Dan bagi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah atau madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan keuangannya. Pembahasan yang kelima adalah fungsi akreditasi. Akreditasi sekolah atau madrasah memiliki fungsi yaitu satu, pengetahuan, yang informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kedua, akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Dan yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Itulah tadi pembahasan mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.